Halo trader, selamat datang kembali di channel Trader Works ya, Mahir Trading Live. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang CCI, yaitu Commodity Channel Index ya. Jadi CCI ini merupakan indikator oskilator yang dibuat oleh Donald Lambert. Nah, ini yang membuat indikator ini sebagai alat bantu untuk trading pasar di komoditas. Tapi pada kenyataannya bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia, jadi sangat cocok ya bagi teman-teman yang ingin mencoba, khususnya untuk trading di options trader ya, trading ya. Oke, jadi indikator ini bisa melihat tingkat kejenuhan pasar dan mengidentifikasi tren hingga menentukan divergensi market. Jadi selain itu CCI juga bisa digabungkan dengan indikator lain agar mendapatkan hasil analisa yang lebih akurat ya. Oke. Jadi tadi itu pembukaan tentang bagaimana cara menggunakan indikator CCI ya. Nah, jadi gini perlu kita jelaskan sebelum kita memulai trading di options. Jadi kita harus melihat di sini metode-metode yang baik ya. Tentunya Anda harus tetap menggunakan money management ya agar bisa fight ya di bisnis trading options ya. Jadi indikator CCI itu caranya gampang ya, tinggal Anda klik di area indikator, terus Anda cari yang populer, Anda cari CCI di sini, Anda klik, nanti dia muncul di sini ya CCI. Jadi kalau kita perhatikan di sini pengaturan dasarnya pakai yang default aja di 14, terus overbought-nya di 100 ya. Terus warna dan tampilan bisa disesuaikan dengan selera. Kalau saya menggunakan default semuanya ya. Jadi tinggal kita klik, kita bilang memakai, maka sudah terbentuklah ini yang berwarna biru ini ya, merupakan garis dari divergensi dari CCI itu sendiri. Nah, jadi bisa digunakan di semua time frame ya untuk CCI ini. Jadi nggak mesti harus satu time frame ya, bisa semua time frame. Time frame berapapun, 1 menit, 30 detik, 15 detik dan lain sebagainya, bisa digunakan semuanya ya. Oke. Jadi begini cara membacanya. Jadi commodity channel index ini kita lihat di sini ada angka 100 ya. Ini angka 100 warna hijau dan angka 100 juga di warna merah ya. Kita sudah tahu logo atau warna hijau itu artinya naik, warna merah artinya turun ya. Jadi kita membacanya ketika garis hijau ini di atas ya, garis biru ini sudah berada di atas dari garis hijau, berarti ini tanda-tanda kita akan melakukan posisi put ya, atau jual ya, atau jual. Begitu juga ketika harga turun ya dan dia mulai menanjak naik dan melewati garis warna merah ini, berarti kita mengambil posisi call atau membeli ya. Jadi dia hanya call dan put saja ya. Nah, yang lebih tepatnya ketika garis ini ya udah melewati, jadi kita cara OP-nya adalah ketika dia sudah melewati, kita pantau di chart di sini ada engulfing ya, engulfing yang kuat, itu ada potensi harga akan terus melanjutkan kenaikannya. Begitu juga ketika harga turun ya seperti gini, dia sudah melewati garis warna hijau ini dan ditandai oleh candle seperti gini ya, kuat begini ya, engulfing begini, Anda boleh melakukan penjualan ya dari transaksi di options trading ya. Jadi sangat simpel penggunaannya untuk CCI ini, asal Anda harus sabar menunggu konfirmasi candle. Ketika ada candle engulfing gini, Anda boleh mengambil posisi put ya. Ketika ada kondisi ketika candle ini warna hijau, Anda boleh mengambil posisi call atau beli ya. Nah,
sebaiknya ketika Anda bertransaksi di options, Anda juga sebaiknya harus dipadukan dengan support dan resistance ya. Contohnya seperti gini. Jadi setelah Anda menggambarkan atau memasang indikator dari CCI ini, Anda harus memasang namanya yaitu garis mendatar saja yang merupakan garis resisten. Jika price di bawah dari garis ini berarti ini adalah area resisten. Jika sebaliknya, jika garis mendatar ini di bawah price, itu berarti bisa dikatakan adalah area support ya. Ini area support. Nah, ini sudah di break supportnya. Kita lihat. Nah, tunggu konfirmasi dari candlesticknya. Jadi kita mengambil OP, tunggu konfirmasi dari candlestick, baru kita mengambil OP. Nah, ini dia sudah berada di bawah 100 dan sudah mulai menukik, ada engulfing. Boleh kita coba call ya. Kita call, jadi jaraknya di sini sekitar 7 tambah 30 detik, sekitar 37 detik lagi. Terus kita lihat nanti ya pergerakannya, apakah bisa dia kita cuan ya di options ya dari penggunaan CCI ini dengan dibantu oleh support dan resistance. Ketika price dia sudah melewati area ini, berarti ada potensi kita bisa cuan ya di dengan menggunakan CCI ya. Kemungkinan besar kita bisa, wow, dia turun ke bawah langsung turun ya, ini sekitar minus ya. Oke, nggak apa-apa, satu kali. Nah, kita lihat di sini, ini sebenarnya garis supportnya sudah di break, ada potensi price akan kembali ya, kembali menuju ke area support di bawah sini. Dan kita lihat di sini CCI-nya masih di bawah garis ya, masih di bawah garis dari 100. Nah, ini level 100 ya. Nah, ini ada engulfing, dia sudah menanjak. Coba kita call lagi dia, apakah kita bisa dapat cuan ya dari pair euro US dollar on OTC ya, over the counter. Nah, ini gampang sekali cara penggunaannya teman-teman. Jadi Anda hanya perlu melatihnya saja ya, kesabaran dan cara membaca chartnya. Jadi Anda bisa mengambil posisi beli atau call ketika ada konfirmasi candlenya naik ya. Tadi kita kehabisan waktu, sebenarnya harganya akan naik. Nah, ini sekitar 50 detik lagi, apakah ada terjadi correction. Dan kalau jika area resisten ini bisa di break ya, kemungkinan besar harga akan terus kuat naik ke atas ya. Ini kuat sekali, dia satu kali percobaan, dua kali percobaan, dan ini yang ketiga. Apakah bisa terbreak? Nah, ini sekitar 30 detik lagi. Apakah kita bisa cuan di sini dengan modal 10 US dollar ya? Tadi kita yang pertama kita kalah ya, sudah kalah 10. Jadi sebaiknya Anda benar-benar memperhatikan money management ya. Jadi jangan terlalu besar lotnya, katakanlah dengan modal 900 dolar Anda jangan terlalu yakin bahwa Anda bisa profit jika dengan menggunakan modal yang besar. Nah, ini kalah lagi kita, padahal tadi harganya sudah naik ya, sudah naik terus dia turun. Nah, ini kan dia mulai naik, kita kehabisan waktu saja. Jadi memang ada strategi-strategi khusus yang harus kita gunakan di menggunakan Commodity Channel Index ini untuk bisa dapat cuan yang konsisten ya, terutama bagi teman-teman yang trading di options yang merupakan kontrak waktu ya, bukan kontrak modal. Beda dengan kontrak modal. Jadi makin besar modal Anda, maka potensi Anda kerugi juga akan kecil ya dibandingkan dengan kontrak waktu. Jadi Anda hanya melawan waktu ya. Melawan waktu artinya Anda harus punya kecepatan dalam berpikir dan dalam menentukan keputusan apakah kita call ataupun put ya. Oke, kita ulangi lagi. Dengan CCI dia harga tadi sudah turun dan ini dia tidak menyentuh area garis dari 100 ini. Apakah ada potensi naik? Coba kita call lagi, karena di sini saya perhatikan
resistennya sangat kuat di sini ya. Kita dapat harga di 958235 ya. Apakah sekitar 40 detik lagi apakah dia bisa naik menuju ke di atas dari 958225 ya. Nah, ini sisa 30 detik lagi apakah bisa. Terus kita pantau transaksi di options trading yang membutuhkan kesabaran ya dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Karena memang pada hari Minggu begini, hari Sabtu market sudah libur ya, makanya muncul sini OTC ya. Nah, kalau OTC itu berarti over the counter ya, jadi ini market yang sudah terbentuk harganya. Nah, dapat ya. Nah, kita lihat di sini CCI-nya memang sudah naik ya. Tadi dia dari dasar gini dia sudah naik. Nah, dia sekarang berada di tengah-tengah. Sebaiknya saya sarankan Anda jangan mengambil OP ketika harga di tengah-tengah sini ya. Karena masih banyak keraguan. Sebaiknya Anda mengambil posisi ketika harga sudah di atas garis warna hijau ataupun garis di bawah warna merah. Garis warna hijau ini di atasnya berarti potensinya adalah overbought ya, atau terlalu jenuh beli ya. Makanya ketika jenuh beli harga akan turun. Begitu juga ketika harga CCI ini ya, garis warna merah ini dia di bawah dari garis merah, berarti ada potensi price akan oversold ya. Ketika oversold kita harus membelinya karena sudah penjualan yang sangat berlebih ya, sehingga kita harus menjualnya ke dalam untuk mendapatkan cuan ya di trading options ya. Nah, ini dia sudah di bawah. Apakah harga akan balik ke atas? Nanti kita pantau, kita tunggu candle engulfing ya. Ini sudah di atas, coba kita call dulu ya. Kita call dengan modal 10 US dollar ya. Apakah kita luck ya? Nah, karena memang kita tidak bisa mendikte pasar karena pasar akan bergerak dengan sendirinya dan kita hanya mengikuti trennya saja ya. Nah, kalau saya lihat ini memang ada potensi dia sudah membreak namanya area support ya. Area support ada potensi price akan turun menuju ke area bearish ya. Area bearish sekitar 6 detik lagi. Kemungkinan besar kita akan loss di sini ya. Karena dia harga di atas ya. Bearish berarti ketika bearish gini sebaiknya Anda harus sabar menunggu ketika harga sudah mendekati di atas warna hijau ini. Sebaiknya Anda mengambil posisi jual ya, posisi jual. Oke. Bentar ya. Ya, nah ini dia sudah duluan jatuh, dia berada. Biasanya kalau dia jatuh kuat, dia selalu turun terus, tapi dia tidak begitu sampai ke area 235 begini ya. Ketika ada pembalikan dia cepat sekali naiknya. Itu ciri-ciri khasnya seperti gitu. Nah, ini sebenarnya sudah downtrend sebenarnya. Dari downtrend itu biasanya kita bisa tarik garis begini ya, garis trend tarik. Ini ya peaknya ke sini, jadi dia downtrend ya. Oke ya. Nah, sebaiknya ketika hal begini terjadi, sebaiknya kita mengambil posisi jual ya, karena saya menilai di sini harga sudah downtrend di time frame 15 detik. Ketika dia naik ke area, kembali ke area support, mantan support saya bilangnya, dan menjadi sekarang resisten. Nah, di area sinilah Anda boleh melakukan posisi put ya. Mudah-mudahan ketika CCI ini sudah berada di atas candle warna hijau ini, garis warna hijau ini maksud saya. Nah, ini dia sudah mulai di atas. Kita siap-siap saja ya untuk mengambil posisi put ya, atau posisi jual. Apakah benar dia menuju ke titik ini baru langsung kita put atau jual, atau kita tunggu sebentar lagi. Jadi kecepatan Anda dan untuk memutuskan potensi-potensi untuk bisa profit. Kalau saya perhatikan ini adalah area resisten menjadi area support, dan ini menjadi area resisten kembali ya. Dan ini dia harga sideway, memangnya sideway-nya naik turun begitu.
Oke, tunggu ya. Kita sabar aja menunggu bagaimana peluang yang terjadi. Nah, ini dia sudah di atas, kita put coba ya, kita put. Nah, kita telat ya, seharusnya tadi pas dia naik di sini kita langsung put jual ya. Kita lihat di sini juga CCI memang sudah berada di tengah, karena saya menilai juga area kita harus dibantu juga oleh garis dari support ini ya, dari resisten ini untuk mengambil posisi juga itu sangat baik sebenarnya. Jadi tidak mesti kita harus menunggu namanya harga garis ini dia menuju ke atas hijau. Kalau misalnya ada peluang untuk kita bisa profit dengan metode support dan resistance, nah itu kita bisa profit lagi ya. Nah, kita menunggu lagi ya terus ya. Nah, ini pada intinya biasanya price itu dia selalu mengikuti garis trendline ini, dia sangat setia ya mengikuti garis trendline ini. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman semuanya, jika Anda bertransaksi di CCI dengan menggunakan indikator CCI, coba kita call ya, coba ya, semoga bisa cuan kembali ya. Targetnya adalah dia kembali ke area ini ya, area warna trendline ini, trendline yang sudah kita bentuk tadi. Kemungkinan setelah dia melewati menyentuh di sini, kemungkinan besar harga akan kembali lagi menuju ke bawah. Ini sisa 15 detik, 14 detik, kemungkinan besar kita bisa profit ini ya, bisa cuan kita di sini. Kita lihat 8 7 6 5 4 3 2 1 cuan. Oke ya. Sangat simpel, akan bergerak dengan sendirinya dan kita hanya mengikuti trennya saja ya. Nah, kalau saya lihat ini memang ada potensi dia sudah membreak namanya area support ya. Area support ada potensi price akan turun menuju ke area bearish ya. Area bearish sekitar 6 detik lagi. Kemungkinan besar kita akan loss di sini ya. Karena dia hampir di atas ya. Bearish berarti ketika bearish gini sebaiknya Anda harus sabar menunggu ketika harga sudah mendekati di atas warna hijau ini. Sebaiknya Anda mengambil posisi jual ya, posisi jual. Oke. Bentar ya. Ya. Nah, ini dia sudah duluan jatuh, dia berada. Biasanya kalau dia jatuh kuat, dia selalu turun terus, tapi dia tidak begitu sampai ke area 235 begini ya. Ketika ada pembalikan dia cepat sekali naiknya. Itu ciri-ciri khasnya seperti gitu. Nah, ini sebenarnya sudah downtrend sebenarnya. Dari downtrend itu biasanya kita bisa tarik garis begini ya, garis trend, tarik ini ya, peaknya ke sini, jadi dia downtrend ya. Oke ya. Nah, sebaiknya ketika hal begini terjadi, sebaiknya kita mengambil posisi jual ya, karena saya menilai di sini harga sudah downtrend di time frame 15 detik. Ketika dia naik ke area, kembali ke area support, mantan support saya bilangnya, dan menjadi sekarang resisten. Nah, di area sinilah Anda boleh melakukan posisi put ya. Mudah-mudahan ketika CCI ini sudah berada di atas candle warna hijau ini, garis warna hijau ini maksud saya. Nah, ini dia sudah mulai di atas. Kita siap-siap saja ya untuk mengambil posisi put ya, atau posisi jual. Apakah benar dia menuju ke titik ini baru langsung kita put atau jual, atau kita tunggu sebentar lagi. Jadi kecepatan Anda dan untuk memutuskan potensi-potensi untuk bisa profit. Kalau saya perhatikan, ini adalah area resisten menjadi area support, dan ini menjadi area resisten kembali ya. Dari ini dia harga sideway, memangnya sideway-nya naik turun begitu. Oke, tunggu ya. Kita sabar aja menunggu bagaimana peluang yang terjadi. Nah, ini dia sudah di atas, kita put coba ya, kita put. Nah, kita telat ya, seharusnya tadi pas dia naik di sini kita langsung put jual ya. Kita lihat di sini juga CCI memang sudah berada di tengah, karena saya menilai juga area kita harus dibantu juga oleh garis dari support ini ya.
dari resisten ini untuk mengambil posisi juga itu sangat baik sebenarnya. Jadi tidak mesti kita harus menunggu namanya harga garis ini dia menuju ke atas hijau. Kalau misalnya ada peluang untuk kita bisa profit dengan metode support dan resistance, nah itu kita bisa profit lagi ya. Nah kita menunggu lagi ya terus ya. Nah ini pada intinya biasanya price itu dia selalu mengikuti garis trendline ini, dia sangat setia ya mengikuti garis trendline ini. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman semuanya. Jika Anda bertransaksi di CCI dengan menggunakan indikator CCI, coba kita call ya, coba ya, semoga bisa cuan kembali ya. Targetnya adalah dia kembali ke area ini ya, area warna trendline yang sudah kita bentuk tadi. Kemungkinan setelah dia melewati menyentuh di sini, kemungkinan besar harga akan kembali lagi menuju ke bawah. Ini sisa 15 detik, 14 detik, kemungkinan besar kita bisa profit ini ya, bisa cuan kita di sini. Kita lihat 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cuan. Oke ya, sangat simpel penggunaannya. Nah, ketika kita lihat ini garis trend selalu dia ikutin di sini ya. Jadi Anda sangat mudah sebenarnya untuk penggunaannya, tinggal dilatih saja ya, dilatih saja. Ini ada potensi masih dia menuju ke area di atas warna hijau, atau kita tunggu dulu aja ya sampai harganya benar-benar di atas warna hijau ya. Ini sudah di hijau, ini sudah di area sini. Coba kita put dulu sini ya dengan $10, semoga kita bisa cuan kembali. Nah, ini butuh 26 detik lagi ya, semoga ada candle kuat ke bawah sini, berarti kita bisa cuan kembali ya. 18, 17 ya, sedikit lagi ya, dia ada gap, semoga dia benar-benar turun ke bawah ya, karena ini adalah dinamakan area support dan menjadi resisten ya. Jadi karena memang agak berat untuk ditembus ini harga, berarti price oke, cuan kembali kita ya. Sangat simpel penggunaannya. Jadi kita sudah $25 ini profitnya. Tadi kita kalahnya 2 kali dan winnya sekitar 3 kali ya. Jadi masih averaging, maksudnya akumulasi kita masih bisa profit. Nah sekarang CCI masih berada di area tengah, atau kita menunggu dulu ya. Kita menunggu dulu sampai dia benar-benar berada di atas garis warna hijau ya, garis 100 ini. Nah, ketika dia berada di atas garis hijau ini, coba kita ngambil posisi put juga ya, posisi put. Nah, ini put panahnya di ke bawah itu ya, perhatikan ya. Tapi ingat, ketika dia di break ini area resistennya, ada potensi price akan terus melaju dan kita jangan ragu-ragu untuk mengambil call ya. Nah, ini kita lihat. Nah, coba kita put dulu sini ya. Semoga dia bisa sideways, naik turun ya, dan bisa cuan kembali. Ini masih ada 35 sampai sekitar 1 menit lagi kita menunggu. Jadi ada sekitar 4 candlestick lagi kita harus tunggu apakah harga benar-benar bisa kita mendapatkan profit ya di trading dengan menggunakan CCI ya, Commodity Price Indicator. Nah, ini price sudah berada di atas dan dia sudah turun ke di bawah garis warna hijau. Jika ini terus berlanjut turunnya ke bawah, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan cuan kembali. Tetapi ketika dia naik kuat ke atas, dan kita pasti akan loss kembali. 28 detik lagi, 27. Nah, ini kemungkinan besar kita susah ya kalau begini ya, candle engulfing gini. Kemungkinan kalau misal ada gerakan kuat, ini area resistennya sudah di break, kemungkinan besar price akan mencoba naik terus. Sisa 12 detik, nggak mungkin, ini kita sudah loss ya di sini ya, karena jauh sekali ya jaraknya ini dari sini ke sini. Sebaik kita ngambil posisi beli ya. Ini area resistennya sudah di break ya, area resisten di break, kemungkinan besar price akan mencari lagi area resisten berikutnya, yaitu di area sini ya, area resisten. Nah, ini sudah di atas ini ya, jauh sekali CCI-nya. Coba kita put dulu ya, apakah kita bisa luck ya hari ini. Sisa 38 detik lagi, semoga kita bisa mendapatkan cuan di sini ya. Oke, terus kita ulangi terus. Ini cara tradingnya gimana?
supaya kita bisa mendapatkan cuan di option ya, yang sudah berada di garis ini. Ini dia sudah menyentuh area warna hijau, sudah turun di bawahnya sekitar 17 detik lagi. Apakah bisa cuan ya? Dan semoga ini bisa turun terus di sini ya. Kalau turun terus berarti kita bisa cuan kembali dan bisa mengembalikan profit yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Satu cuan. Oke ya, simpel sekali penggunaannya. Jadi udah 985 lagi. Nah ini garis trennya ini. Ketika di sini kita bisa pindahkan ke sini ya. Inilah jadi menjadi garis tren berikutnya. Mungkin kita juga bisa menambah garis tren berikutnya ya, dengan menarik garis dari sini menuju ke sini. Nah ini adalah pattern dari flag ya, atau pattern flag itu artinya adalah bendera ya. Nah ini sudah di break, kemungkinan besar price akan drop lagi. Ini sudah menuju ke bawah. Kita tinggal tunggu koreksi dulu dia ke atas, naik dulu sini di area resisten di sini sudah di break. Coba kita ngambil posisi jual kembali ya. Tapi kalau dia tidak mencapai ya berarti kita ketinggalan. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, ketika ketinggalan gitu Anda nggak usah khawatir, karena memang target kita adalah mengambil cuan yang lebih besar lagi ya. Nah ketika naik ini mungkin kita bisa ngambil put ya, karena kita lihat di sini area resistennya sudah di sini, dan tapi ada potensi dari garis dari sisi ini akan turun kembali ya, turun kembali karena memang kita lihat di sini gerakannya kuat sekali di sini, sehingga potensinya bisa untuk turun kembali ya. Ini kita perhatikan sisa 30 detik lagi ya. Kita lihat di sini waktu kadaluarsanya, apakah semoga dalam waktu 23 detik ke depan harga bisa menyentuh di bawah dari 98509 ya. Nah sisa 14 detik lagi, semoga ada gerakan kuat ya di bawah ya, sehingga kita mendapatkan cuan kembali. 6 5 4 3 2 1 and oh come on ya. Sedikit sekali tuh, kalau kita ada waktu aja sekitar 2 detik ini sudah bisa profit di sini ya. Tapi jangan khawatir ya, ini sudah bisa kita ganti di sini, kita pindahkan ke sini. Ini tetap flagnya di sini ya, dan ini kemungkinan besar downtrend. Coba kita ngambil posisi jual dulu, dan dia ada kemungkinan seperti gini ya, dia sudah di bawah, dia jalan terus dan harga terus akan turun terus ke bawah gitu ya. Coba, jadi harus pelan-pelan ya. Nah jika garis trendline ini sudah di break, nah ini ada potensi price akan terus turun ya, menuju ke area resisten berikutnya. Kalau kita gambar di sini, area support berikutnya yaitu di area sini ya. Nah kalau misalnya dia naik ya berarti kita belum luck lagi berarti ya. Oke, dan dia cenderung mengikuti garis trend yang sudah kita settingkan gitu ya. Dia cenderung mengikuti, jadi Anda jangan, nah kita loss lagi 2 kali ya. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu aja analisa atau kita belajar komoditi channel indeks. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi trader IQ option ya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dan penggunaan sangat ini, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel dari Trader Works ini dapat berkembang ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalam.